believe there's been a distortion in the space-time continuum. Exactly. So if you ask yourself, can I distort it in interesting ways that might benefit what I want to do in the universe? Sebuah lubang cacing, juga dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen, seperti sebuah terowongan dengan dua bukaan di tempat atau waktu yang berbeda. Ini didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada yang benar-benar datar atau padat. Semuanya memiliki celah dan kerutan kecil, termasuk waktu. Pada skala terkecil, ada tempat yang disebut buih kuantum, tempat lubang cacing mungkin ada. Sayangnya, lubang cacing ini terlalu kecil untuk dilalui manusia. Namun, beberapa ilmuwan berpikir mungkin untuk menangkap lubang cacing dan membuatnya cukup besar untuk perjalanan. Secara teoritis, lubang cacing dapat membawa kita ke planet lain atau bahkan memungkinkan kita melakukan perjalanan ke masa lalu jika kedua ujung lubang cacing berada di tempat yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Tapi teori lain mengatakan lubang cacing bisa menjadi jalur penghubung antara lubang hitam dan lubang putih. Well, if you have a black hole, what's on the other side? It would be like a white hole. I mean, why not? Right. Where everything only comes out. Right. Then how would you connect them? With a wormhole. Tapi ada masalah besar dengan lubang cacing, dan itu terkait dengan paradoks. Salah satu paradoks yang terkenal adalah paradoks kakek, di mana seseorang kembali ke masa lalu dan mencegah keberadaannya sendiri. Perjalanan waktu semacam ini akan melanggar aturan dasar bahwa sebab terjadi sebelum akibat. Jadi, pada akhirnya, lubang cacing seperti yang dijelaskan tidak mungkin ada. Dalam fiksi ilmiah, ada banyak cerita tentang perjalanan melalui lubang cacing. Namun kenyataannya, ini jauh lebih rumit, dan kami bahkan belum menemukannya. Lubang cacing diperkirakan berukuran sangat kecil, dan saat alam semesta mengembang, beberapa mungkin telah melebar ke ukuran yang lebih besar. Lubang cacing menarik karena mereka tidak hanya dapat menghubungkan berbagai tempat di alam semesta kita, tetapi juga berbagai alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan menyarankan bahwa jika kita memindahkan salah satu ujung lubang cacing dengan cara tertentu, kita dapat melakukan perjalanan melalui waktu. Ahli astrofisika Eric Davis menjelaskan bahwa dengan lubang cacing yang dapat dilalui, kita berpotensi pergi ke masa depan atau bahkan mengunjungi masa lalu. Namun, itu tidak akan mudah. Mengubah lubang cacing menjadi mesin waktu akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Membuat dan menggunakan wormhole saja sudah merupakan tantangan besar. Namun, kosmolog Stephen Hawking tidak setuju dan berpendapat bahwa menggunakan lubang cacing untuk perjalanan waktu tidak mungkin dilakukan. Menurut Eric Christian dari NASA, lubang cacing tidak benar-benar membiarkan kita kembali ke masa lalu, itu lebih seperti jalan pintas yang mendekatkan tempat-tempat yang jauh. Para ilmuwan telah mempertimbangkan untuk menambahkan jenis materi khusus yang disebut materi eksotis untuk menstabilkan lubang cacing sehingga orang dapat melewatinya dengan aman. Namun, ada risiko bahwa penambahan materi biasa pun dapat membuat lubang cacing menjadi tidak stabil. Sayangnya, teknologi kita saat ini tidak cukup canggih untuk menemukan, memperbesar, atau menstabilkan lubang cacing. Tetapi para ilmuwan terus mempelajari dan mengeksplorasi konsep ini, berharap teknologi masa depan akan memungkinkan. Seperti yang dikatakan oleh fisikawan Nima Arkani Hamed, agar lubang cacing aman untuk perjalanan manusia, kita pasti berbicara tentang teknologi masa depan yang jauh. Seems like the wormholes are inherently unstable, the big ones. And if you try to travel through one, it collapses. Jadi, untuk saat ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita impikan. Namun, ada teori menarik yang dikemukakan oleh fisikawan teoretis Nikodem Poplawski. Dia menyarankan bahwa bintang raksasa yang runtuh di alam semesta lain bisa saja menciptakan lubang cacing ke alam semesta kita. Menurut perhitungannya, kondisi di dalam lubang cacing ini mungkin mirip dengan yang terjadi pada saat Big Bang, yang dapat menjelaskan beberapa misteri tentang gravitasi dan alam semesta yang mengembang. Dan dengan demikian, kita bisa saja hidup di dalam lubang cacing. Namun, penyempurnaan lebih lanjut diperlukan untuk memahami apakah perjalanan antar alam semesta melalui lubang cacing itu mungkin dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa ilmuwan lain memiliki pendapat berbeda tentang teori ini, dengan beberapa menganggapnya lebih teoretis daripada praktis. Pertanyaan kuncinya tetap apakah materi yang diperlukan untuk membangun lubang cacing benar-benar ada. Berbicara tentang perjalanan antar alam semesta, NASA telah membuat penemuan inovatif di Antartika yang mungkin merupakan portal menuju alam semesta di mana waktu berjalan mundur. Fiksi ilmiah lintas bahasa dan negara menyukai alam semesta paralel. Gagasan tentang alam semesta seperti milik kita tetapi di mana kita bisa menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda, dengan keadaan yang sangat berbeda dengan kita sangat menggoda untuk sedikitnya. Dalam drama Korea 2020 The King, Raja Kerajaan Korea, melakukan perjalanan ke alam semesta tempat dia tinggal sebagai warga sipil di Republik Korea.
Dalam Chronicles of Narnia, 4 anak melakukan perjalanan ke alam semesta paralel yang fantastis dari singa yang berbicara, penyihir jahat, dan satu di mana mereka menjadi pangeran dan putri. Kemungkinannya tidak terbatas. Tetapi bagaimana jika alam semesta paralel tidak hanya terbatas pada fiksi ilmiah dan fantasi? Bagaimana jika itu benar seperti Anda dan saya? Bagaimana jika salah satu lembaga penelitian ruang angkasa terkemuka telah menemukan bukti adanya alam semesta paralel? Menurut klaim, NASA telah mendeteksi alam semesta paralel di mana hukum fisika berlawanan dengan kita. Di mana asteroid tidak menabrak sebuah planet, tetapi malah tampak meninggalkannya. Dalam mekanika kuantum, teori alam semesta paralel ada berdampingan dengan alam semesta kita, meskipun tidak terdeteksi. 4 tahun lalu, antena transien impulsif Antartika, yang dikenal sebagai ANITA singkatnya, menemukan sesuatu yang tidak biasa. ANITA adalah balon helium ketinggian tinggi dengan susunan antena radio dan sebagian didanai oleh NASA. Pada beberapa kesempatan, ANITA melihat neutrino yang tampaknya sangat energi datang melalui bumi. Teleskop dapat melihat neutrino ini datang dari luar angkasa dan menabrak lapisan es di Antartika. Itu mendeteksi partikel-partikel ini, tetapi bukannya datang dari luar angkasa. Neutrino ditemukan berasal dari permukaan bumi tanpa sumber apapun. Berlawanan dengan milik kita, neutrino adalah partikel subatom yang sangat mirip dengan elektron. Tetapi ia tidak memiliki muatan listrik dan masanya sangat kecil, bahkan mungkin nol. Neutrino adalah salah satu partikel paling melimpah di alam semesta. Tetapi karena interaksi mereka dengan materi sangat sedikit, mereka sangat sulit dideteksi. Deteksi ANITA pertama kali terjadi pada tahun 2016, kemudian lagi pada tahun 2018, tanpa penjelasan yang kredibel yang dapat diperoleh dengan menggunakan hukum fisika kita. Fisikawan sejak itu telah bekerja untuk mencari tahu apakah hasil ini dapat dijelaskan dengan model fisika kita saat ini atau ada hubungannya dengan pengaturan eksperimental itu sendiri, atau jika sesuatu seperti alam semesta paralel memang ada. Alam semesta kita sangat besar tak terbayangkan. Ratusan miliar, jika bukan triliunan, galaksi berputar di ruang angkasa, masing-masing berisi miliaran atau triliunan bintang. Beberapa peneliti yang mempelajari model alam semesta berspekulasi bahwa diameter alam semesta bisa mencapai 7 miliar tahun cahaya. Yang lain berpikir itu bisa tak terbatas. Dahulu kala kita mengira bumi adalah pusat alam semesta, lalu tata surya dan galaksi kita. Dan kami dibantah di semua kesempatan. Maka tidak mungkinkah alam semesta kita hanyalah sebutir debu dalam luasnya kosmos? Seorang ahli kosmologi terkemuka, Laura Mersini Houghton, mengklaim bahwa bukti alam semesta paralel dapat dilihat di langit malam, dan percaya bahwa sidik jari dari alam semesta alternatif tersebut dapat diidentifikasi. Profesor Mersini Houghton mengatakan bahwa kunci untuk mengidentifikasi alam semesta alternatif adalah dengan melihat radiasi latar belakang kosmik di ujung paling tepi alam semesta yang terlihat, dengan beberapa lebih layak huni daripada alam semesta yang kita tinggali saat ini. Prinsip Kopernikan konsep bahwa bumi tidak unik atau istimewa dan bahwa banyak planet lain seperti planet kita ada mengatakan bahwa menerima realitas alam semesta lain adalah perpanjangan alami dari ini. Tapi, berapa banyak alam semesta lain yang mungkin terhubung dengan alam semesta kita atau di mana mereka berada adalah pertanyaan yang jauh lebih sulit karena mungkin beberapa bagian dari ruang waktu yang sama saling terkait satu sama lain. Sekarang, beberapa fisikawan terkemuka sedang mengerjakan cara untuk mengidentifikasi dan bahkan mengintip ke dalam realitas baru sebagai gagasan tentang multiverse, yang dulunya menjadi subjek cerita fiksi ilmiah liar dan teori ilmiah pinggiran, sekarang menjadi arus utama. Profesor itu mengklaim bahwa Big Bang, asal mula kosmos kita, akan meninggalkan bekas di semua alam semesta potensial jika semuanya dijejalkan bersama dalam ruang yang sangat kecil. Tanda-tanda ini, menurutnya, dapat diamati hari ini dalam bentuk titik dingin dalam radiasi latar kosmik. Kekosongan kosmik, sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, semua yang kita ketahui adalah singularitas yang sangat kecil. Kemudian, meledak, menggembung lebih cepat dari kecepatan cahaya ke segala arah untuk sepersekian detik. Sebelum 10 EXPONENT-32 detik berlalu, alam semesta telah meledak hingga 10 EXPONENT-26 kali ukuran aslinya dalam proses yang disebut inflasi kosmik. Dan semua itu, sebelum pemuaian sebenarnya dari materi yang biasanya kita anggap sebagai dentuman besar itu sendiri, yang merupakan akibat dari semua inflasi ini. Seiring dengan melambatnya inflasi, banjir materi dan radiasi muncul, menciptakan ledakan dahsyat klasik. Bola api, dan mulai membentuk atom, molekul, bintang, dan galaksi yang mengisi luasnya ruang yang mengelilingi kita. Proses misterius inflasi dan Big Bang telah meyakinkan beberapa peneliti bahwa banyak alam semesta itu mungkin, atau bahkan sangat mungkin terjadi. Menurut fisikawan teoretis Alexander Vilenkin dari Universitas Tufts di Massachusetts, inflasi tidak berakhir di mana-mana pada waktu yang sama. Sementara itu berakhir untuk semua yang dapat kita deteksi dari bumi 13,8 miliar tahun yang lalu, inflasi kosmik sebenarnya berlanjut di tempat lain. Ini disebut teori inflasi abadi. Dan saat inflasi berakhir di tempat tertentu, gelembung alam semesta baru terbentuk.
Gelembung alam semesta tersebut tidak dapat saling bersentuhan karena mereka terus mengembang tanpa batas. Jika kita berangkat ke tepi gelembung kita, di mana ia mungkin menabrak gelembung alam semesta berikutnya, kita tidak akan pernah mencapainya karena ujungnya menjauh dari kita lebih cepat dari kecepatan cahaya dan lebih cepat dari kita. Pernah bisa bepergian, dan bahkan jika kita bisa mencapai gelembung berikutnya, menurut inflasi abadi, dikombinasikan dengan teori string, alam semesta kita yang kita kenal dengan konstanta fisik dan kondisi layak huni bisa sama sekali berbeda dari gelembung alam semesta hipotetis di sebelah kita. Dan sementara pembukaan gerbang ke bidang realitas lain bukan tidak mungkin, itu sangat tidak mungkin. Dibutuhkan sekitar 110 miliar elektron volt energi untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing metaversal, seperti yang dilakukan Rick dan Morty di hampir setiap episode serial populer tersebut. Aturan fisika yang masuk akal yang kita gunakan setiap hari mungkin masuk akal bagi kita, tetapi pada skala yang sangat kecil akal sehat rusak sama sekali. Pada tingkat kuantum, ruang hampa kosong mendidih dengan partikel-partikel kecil yang terus-menerus muncul dan menghilang. Pada tingkat kuantum, partikel-partikel kecil yang membentuk blok bangunan dari segala sesuatu, bahkan tidak memiliki lokasi yang ditetapkan, hanya noda kemungkinan posisi yang ditentukan oleh aturan probabilitas yang rumit. Banyak fisikawan teoretis menyarankan fakta bahwa partikel kecil seperti elektron dan foton tidak memiliki satu tempat tetap di alam semesta, adalah bukti pamungkas bahwa ada banyak alam semesta paralel. Apakah ada alam semesta paralel dan apakah lubang cacing ada hubungannya dengan itu? Jawabannya mungkin menatap kita selama ini, tapi apa yang saya tahu? Bagaimana menurutmu? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk berlangganan Orbit Bahasa.